Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali ikhwah pembahasan kita dari kitab Faradutun Nadir. Baik, kita masih di pembahasan pembagian hukum at-taklifi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah al-wajib. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas inqisamul wajib bi'tibari dzatihi. Pembagian wajib itu berdasarkan zatnya. Kita katakan bahwasanya wajib kalau berdasarkan zatnya dibagi menjadi 2, yaitu wajib muayyan dan wajib mukhayyar. Nah, ya sekarang kita masuk ke pembagian wajib bi'tibari waktihi. Nah, baru nanti kita bahas pasal selanjutnya hukum takhiril wajib al-muwassa'. Kemudian ada kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi. Kemudian hukum ikhtilatul halal bil haram. Kemudian az-ziyadah ala aqallil wajib. Nah, selesai dari pembahasan itu baru kita masuk ke selanjutnya yaitu mandub. Baik. Ya, al-an ya sanandur ila hadzal fasal inqisamul wajib bi'tibari waqtihi. Nah, berdasarkan waktunya. Baik. Ya, jadi dibedakan antara pembagian wajib berdasarkan zat dan waktu. Ya, zat itu ya ain syai, ya mahiyatus syai, ya inti eksistensi dari sesuatu itu namanya zat. Nah, adapun waktu ya berarti sesuatu yang berada di luar zatnya gitu. Taib. Jadi wajib kalau berdasarkan waktunya dia bagi menjadi 2, wajib mudayyak dan wajib muwassa'. Mudayyak dari kata dayyiq artinya sempit, ya muwassa' dari kata wasi artinya luas. Jadi mudayyak artinya wajib yang disempitkan ruang lingkupnya, muwassa' yang diluaskan. Ya artinya mudayyak itu berarti maksudnya dia karakteristiknya, kaifiyahnya itu terikat gitu. Ya, waktu-waktunya tertentu saja. Kayak puasa di bulan Ramadan misalkan. Nggak boleh kita puasa bulan Ramadan kita ganti dengan puasa di bulan Syawal. Nggak bisa. Kalau Ramadan, puasa di bulan Ramadan itu wajib mudhayyak dia. Ya, hanya di bulan Ramadan saja. Haji misalkan, kita haji di bulan Muharram ya nggak boleh. Ya, haji itu ada waktunya, nggak boleh dibawa keluar. Nah, tapi ada ibadah-ibadah yang muwassa, yang boleh dilakukan kapanpun itu. Nah, baik. Ya, di sini ada 2 pendapat ya tentang eksistensi dari wajib mudhayyak dan muwassa ini. Apakah benar ada namanya wajib mudhayyak dan muwassa? Nah, poin kita adalah wajib muwassa. Kalau wajib mudhayyak jelas ya disepakati oleh semua ya semua golongan. Yang diperselisihkan adalah pada wajib muwassa ini. Hal huwa mawjud am la. Nah, wal wajibu yanqasimu ya ila bil idofa ilal waqt ya berdasarkan penyandaran kepada waktunya sesuatu yang wajib itu dibagi menjadi 2. Yang pertama mudhayyak, yang kedua muwassa. Nah, al-qaulus tsani wa daliluhu. Mana al-qaulul awal? Ya, al-qaulul awal yaitu yang mengatakan bahwasanya ada namanya wajib muwassa. Nah, al-qaulus tsani mengatakan wa ankara aktsaru ashabi Abi Hanifata at-tausi'. Mayoritas dari ashabnya Abu Hanifah. Ya, ashab Abu Hanifah itu maksudnya pengikut-pengikutnya Abu Hanifah. Ya, mayoritas mereka mengatakan tidak ada yang namanya wajib al-muwassa. Mereka mengingkari keberadaan wajib muwassa itu. Nah, ya. Baik. Nah, tapi dalam masalah ini sebenarnya ya perlu dikoreksi lagi ucapan aksar ini. Ya perlu diteliti lagi. Ya benar enggak mayoritas ashab Abu Hanifah itu mengingkari at-tausi ini. Nah, di dalam kitab ya, Fathul Wali An-Nasir ya, ya ala Syarhil Ghawamithrud Nadir ya di situ disebutkan ya bahwasanya ya yang benar itu justru mayoritas ashab Abu Hanifah itu setuju dengan jumhur, ya, setuju dengan Ibnu Qudamah. Berarti mereka yusbitun atau si, ya, mereka menetapkan adanya tausi sebenarnya. Ada namanya wajib muasa itu. Nah, tapi ada juga memang benar yang mengingkarinya dari golongan Hanafiyah ini ada memang, ya.
Akan tetapi jumlah mereka laisal aksar, ya, bukan bukan jumlah yang banyak. Ya, kalau sampai kita mengatakan mayoritas ashab Abu Hanifah itu sebenarnya keliru. Nah, ya, kenapa kita katakan begitu? Karena kutub-kutub Hanafiyah menunjukkan begitu. Ya, yang tuh bisa lihat di kitab Usul As-Sarkhasi, ya, atau kitab ya, Bazlun Nazar atau kitab Taisirut Tahrir, ya, kitab-kitabnya Hanafiyah ya. Di situ mereka dengan jelas mengatakan bahwasanya ya mereka mengakui adanya wajib muassa ini. Nah, akan tapi katakanlah sekarang kalau memang benar ashab Abu Hanifah mengingkari adanya tausi ini, ya lantas bagaimana kita membantahnya? Nah, ya karena patokannya di sini kan bukan kepada siapa yang mengingkari, patokannya adalah kepada adanya pengingkaran ini. Ya, siapapun dia, mau di ashab Abu Hanifah atau yang lainnya, ya bantahannya akan tetap sama. Gitu. Nah, waqalu, mereka ini mengatakan huwa yunaqidul wujub. Ya, wajib puasa itu yunaqidul wujub. Ya, kurang lebih mirip lah dengan argumennya orang-orang Mu'tazilah di kasus sebelumnya. Ya. Nah, jadi kata ashab Abu Hanifah menurut pengakuan Ibnu Qudamah di sini, ya, mereka mengatakan bahwasanya wajib puasa itu bertentangan dengan wajib itu sendiri. Ya, istilah wajib puasa itu dua kata yang nggak bisa gabung itu. Ya, ibaratnya kita mengatakan siang malam itu. Harus pilih salah satu seharusnya. Wajib kok muasa gitu loh maksudnya. Ya, wajib tentunya pasti harus dikerjakan. Muasa dikasih keringanan gitu. Gimana ceritanya ya? Kalau Anda mendengar kata wajib yang kebayang itu harus dilakukan kalau enggak azab, kalau enggak iqab. Ya, sholat misalkan. Ya, itu wajib ya. Wajib gitu. Kalau kita mendengar kata wajib pahamnya langsung ke situ. Tapi ketika mendengar kata muasa kan turun jadinya kadar keharusannya itu. Nah, muasa artinya nah, bolehlah ya kapan-kapan dikerjakan gitu. Ya, gimana ini bertentangan? Berarti istilah wajib muasa itu nggak ada gitu. Baik. Ya, mereka mengingkari ini. Baik. Maka jawaban kita ya, kalau kita megang pendapatnya jumhur ya walana. Ya, berarti ini dalil kami. Ya. Ya, yang pertama adalah annas sayyida law qala li abdihi. Nah, berarti ini syar'an atau aklan. Aklan. Nah, annas sayyida. Nah, kalau seorang tuan mengatakan kepada budaknya, ibni hadal ha'ita fi hadal yaum, imma fi awwalihi wa imma fi wasatihi wa imma fi akhiri wa kaifa aradta. Famahma fa'alta imtathalta ijabi wa in tarakta aqabtuka. Karena kalaman ma'kulan. Nah, ketika seorang tuan berkata kepada budaknya, wahai budakku, bangunlah tembok ini hari ini. Imma fi awwalihi, ya boleh kamu bangun tembok ini di pagi hari, wa imma fi wasatihi, boleh kamu bangun tembok ini di siang hari, wa imma fi akhirihi, boleh juga kamu bangunnya di sore hari. Wa kaifa aradta, ya, terserah kamu bagaimana bangun temboknya, kapanpun mau kamu bangun silahkan. Famahma fa'alta, yang manapun yang kau lakukan, artinya engkau mau bangunnya di pagi ke, siang ke, sore ke, imtasal tak ijabi, maka engkau telah melaksanakan kewajiban yang telah saya perintahkan kepadamu. Akan tetapi, kalau kamu sama sekali hari ini nggak melakukan perintah ini, maka saya akan menghukummu. Ya. Nah, berarti ucapan seperti ini makul lah. Makul. Ya, kita semua sepakat ini menurut akal sehat ucapan ini tidak bertentangan, tidak ada logical fallacy di situ. Gitu. Baik. Wala yumkinu da'wa annahu ma aujaba syai'an aslan. Ma di sini manafiyah. Ya. Wala yumkin. Tidak mungkin juga kita katakan bahwasanya si tuan itu tidak mewajibkan apapun. Ya. Kalau dia tidak mewajibkan apapun, kenapa ada hukuman kalau nggak melakukan? Gitu kan? Nah, kalau seandainya si budak ini nggak membangun tembok itu di pagi, siang atau sore, marah pasti tuannya, dihukum, dicambuk dia. Nah, itu menunjukkan berarti wajib ini, gitu kan? Nah, taib. Wala annahu aujaba mudayyaqan. Secara logika juga tidak masuk akal kita katakan bahwasanya si tuan itu mewajibkan sesuatu yang mudayyak, sesuatu yang spesifik, ya. Nah, artinya maksudnya apa? Ya.
Tidak mungkin kita katakan bahwasanya si tuan itu mengharuskan budak itu membangun di pagi hari saja, ya. Nggak mungkin dong. Tadi kan dikasih pilihan, boleh di pagi, siang, atau sore. Ya, kalau ada yang mengatakan, enggak, si tuan itu mewajibkan budak itu membangunnya di pagi hari. Loh, ngapain disebutkan siang sama sore kalau begitu? Ya kan? Mm-mm. Berarti kalau disebutkan, berarti ada pilihan dong. Ya, berarti luas dong waktunya, gitu. Nah, ya mirip-mirip lah dengan mukhayyar kemarin. Nah, nah, kemudian ya, li'annahu sarraha bididdi dzalika. Ya, ya, karena si tuan sorroha dengan terang dan jelas mengatakan bahwasanya ya diddi dzalika, ya lawan dari hal tersebut. Ya, artinya ya bahwasanya dikasih tiga pilihan waktu, berarti dia nggak mudoyak dong ini. Nah, kalau kemungkinan ini nggak bisa, kemungkinan ini nggak bisa, ya berarti sisa satu kemungkinan. Apa itu? Lam yabqa illa annahu aujaba muwassa'an. Berarti ada wajib muwassa'. Gitu. Ini dalil secara akal dari Ibnu Qudamah. Kemudian dalil yang kedua. Waqad ahidna minasyari tasmiyata hadal qismi wajiban. Nah, ya, waqad ahidna, ya, kita telah ahidna, ya, yang maksud dengan ahidna di sini maksudnya eh, al-ma'lub asy-syar'i, ya, sudah kita sama-sama pahami, ya, secara maklum gitu ya. Kita sama-sama maklum minasyari' dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tasmiyata hadal qismi wajiban, menamakan bagian ini dengan nama wajib. Contohnya bagaimana? Contohnya misalkan annas salata tajibu fi awwalil waqt. Salat itu wajib di awal waktu. Nah, ya. Walidzalika in aqadal ijma' ala annahu yusabu sawabal fardi wa talzimuhu niyatuhu. Nah, ya, sebelum kita lanjut ke situ, fokus ke bagian alifnya dulu. Bahwasanya salat itu wajib di awal waktu. Kalau disebutkan di awal waktu berarti dia wajib juga di pertengahan dan di akhir, gitu. Ya, sholat zuhur jam 11.50 itu awal waktu. Wajib nggak sholat zuhur itu? Wajib. Ya, di pertengahan waktu juga tetap hukumnya masih wajib bagi yang belum sholat ya. Ya, jadi artinya kalau antum bangun tidur misalkan ya sudah jam 2 siang, ini sejam lagi mau azan asar, tetap kan antum wajib sholat di situ, gitu kan? Ya, kan nggak ada orang yang berakal sehat mengatakan kalau kita terlambat bangun tidur siang, ya orang sudah sholat, berarti sholat sudah tidak wajib lagi bagi kita. Ya, logika macam apa yang begitu? Karena terlambat jadi nggak wajib, kan begitu. Ya, kalau kita terlambat masuk kerja, masa berarti pekerjaan kita hari itu nggak wajib kita kerjakan? Kan begitu. Tetap kita wajib kerjakan. Itu hutang jadinya. Ya, baik. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya sholat itu wajib di awal waktu, lihat di situ. Allah namakan wajib di awal waktu, gitu. Nah, kemudian yang ba, walidzalika, ya, atau wakadzalika in aqdal ijma'. In aqada al-ijma'. Bila al-inqad bimana as-subut wa istiqrar. Ya, in aqada bimana istaqarra al-ijma'. Ya, setelah sabit sebuah ijma' ala annahu, bahwasanya orang yang melakukan ibadah di awal waktu itu yusabu sawabal fard, dia dapat pahala-pahala ibadah wajib kan. Wa talzimuhu niyatuhu, dan dia memang harus berniat ya untuk melakukan ibadah ibadah wajib. Nah, ya, jadi ya ibadah tersebut ya tetap hukumnya wajib berdasarkan ijma, orang yang melakukannya tetap dapat pahala pahala wajib, pahala ibadah wajib. Kalau antum
Ya, ketika azan zuhur antum ikut sholat di awal waktu, pahalanya pahala wajib jelas, ya kan? Tapi kalau antum ketiduran, ya bangunnya di tengah waktu, antum kemudian sholat zuhur di situ, dapat pahala wajib nggak? Pahala wajib juga kan dapatnya, gitu. Ya niatnya sama nggak? Sama, sama-sama niat sholat zuhur, sholat wajib, ya. Begitu juga kalau antum bangunnya di akhir waktu, berapa menit lagi azan asar, ya maka tetap di situ sholatnya hukumnya wajib. Walau kanat naflan la ajza'at niyatun nafal. Ya, kalau seandainya ya ibadahnya adalah ibadah sunnah, la ajza'at niyatun nafal, maka cukuplah dengan niat niat untuk ibadah sunnah gitu. Ya, tetap dapat ya dapat sesuai dengan niatnya gitu. Nah, kalau kita misalkan ya qiyamul lail kan ada 3 waktu di awal malam, ya sepertiga awal yang pertama, sepertiga yang kedua, atau sepertiga yang terakhir kan. Nah, kalau kita sholat malam di sepertiga malam yang pertama dapat pahala nggak? Dapat. Sepertiga malam yang kedua dapat pahala nggak? Dapat. Sepertiga malam yang ketiga, yang terakhir dapat juga. Nah, pahala apa yang didapat di situ? Ya, pahala nafil, ya kan sesuai dengan niatnya gitu. Nah, ini berdasarkan ijma, kita sudah sepakat orang yang melakukan ibadah ya wajib itu tetap dapat pahala wajib meskipun dia melakukannya di tengah atau di akhir, nggak mesti di awal gitu. Baik. Bal lastahalat niyatul fardi minal alim kaunaha naflan idin niyah qasdun tatba'ul ilma. Bahkan kita katakan mustahil ya niyatul fardi, ya niat wajib dari orang yang mengetahui bahwasanya ibadah yang dilakukan adalah ibadah sunnah. Ngerti nggak maksudnya? Ada orang sholat qiyamul lail ini, qiyamul lail kan sunnah. Nah, dia tahu bahwasanya sholat ini adalah qiyamul lail dan sholat sunnah. Tapi dia niatkan itu untuk sholat fardu. Wah, saya sekarang bangun jam 2 ini, ya. Nanti subuh jam 4 biar saya nggak perlu bangun lagi, ya udah sekarang aja saya sholatnya. Ya, sholat qiyamul lail saya sekarang ini saya niatkan untuk subuh nanti gitu, biar nggak usah bangun nanti subuhnya. Nah, maka yang seperti ini kan kita katakan mustahil, istahalat, ya mustahil. Idin niya qasdun, karena itu adalah qasd, ya. Maksudnya itu adalah maksud tatba'ul ilma, ya mengikuti ilmu. Nah, maksudnya mengikuti ilmu adalah mengikuti pengetahuan kita. Nah, ilmu di sini maksudnya ma'rifah ya, mengetahui ilmu kita. Ya, ilmu di sini maksudnya ma'rifah ya tentang apa yang kita lakukan. Baik. Baik, berarti kesimpulan kita di sini ya bahwasanya ya ijma telah menetapkan bahwasanya ya tetap dapat pahala fardu bagi orang yang sholat meskipun tidak di awal waktu, ya. Nah, berarti kan kalau orang sholat apa namanya zuhur di awal waktu hukumnya wajib, sholat zuhur di tengah waktu juga hukumnya wajib bagi yang belum, dan sholat zuhur di akhir waktu juga hukumnya sama-sama wajib. Berarti ada kan namanya wajib puasa. Nanti nggak maksudnya? Nah, kalau ketiga-tiganya sama-sama wajib, berarti kan ada wajib puasa. Ya, wajib yang di fleksibelkan, yang di apa istilahnya? Kalau karet direnggangkan begitu. Ya, artinya kemungkinan atau waktu bolehnya dikerjakan itu diperluas gitu. Berarti maujud wajib puasa gitu kan. Ya, jadi secara logika bisa diterima gitu. Nah, ya ini dalilnya. Nah, jadi karena Allah sendiri mengatakan sholat itu wajib di awal waktu katanya. Nah, berarti ya sholat itu wajib di awal waktu. Berarti kalau ada orang mengerjakan sholatnya itu di tengah waktu, masa kita katakan sholatnya jadi sholat sunnah? Gitu kan? Nggak mungkin. Karena kenapa? Ya karena syariat menamakannya sholat wajib. Tidak hanya di awal waktu. Nah, syariat menyebutkan di awal waktu itu karena memang itu waktu terbaiknya gitu. Ya.
Jadi kita dianjurkan untuk mengerjakannya di awal waktu. Nah, tapi kalau ada sesuatu dan lain hal, ada uzur, ketiduran misalkan, nggak mungkin bisa melakukan di awal waktu, ya maka tetap dapat pahala wajib, gitu. Tidak lantas berubah jadi pahala sunnah. Ya, beda kasusnya kalau kita sholat yang sama. Misalkan sholat zuhur di masjid, kemudian pulang ke rumah sholat sama istri lagi sholat zuhur. Maka sholat zuhur yang kedua dihitung sebagai nafilah, gitu. Pahalanya pahala nafilah. Nah, i'tirad ala dalil tsani lil qaulil awal. Nah, sekarang kita lihat bantahan dalil yang kedua dari pendapat yang pertama. Ya, bantahan dalil yang kedua dari pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama apa? Pendapatnya siapa? Ibnu Ibnu Qudamah. Ya, Hanafiyah pendapat yang kedua ya. Di Ibnu Qudamah mengatakan bahwasanya maujud amla wajib muasa. Maujud. Nah, kemudian qaulil awal ini punya dua dalil tadi. Ya, coba kita lihat lagi. Ya, mereka punya dua dalil. Dalil yang pertama apa? Yaitu secara logika tadi, Sayyid berkata kepada budaknya itu. Nah, dalil mereka yang kedua apa? Itu tadi penamaan ya syariat menamakan sholat itu adalah wajib. Artinya mau dikerjakan dimanapun tetap dinamakan wajib, tidak berubah menjadi sunnah. Nah, sekarang ada bantahan dari dalil yang barusan. Ya, menamakan ibadah wajib itu kalau dikerjakan meskipun di tengah waktu di hari waktu tetap dimakan wajib. Nah, maka bantahannya kita bagi menjadi dua sisi, dua wajah. Al-wajhul awal minal i'tirad fa in qila. Pokoknya kalau antum ketemu kata fa in qila, ini bantahan dari pihak sebelah, dari ya ashab Abu Hanifah di sini. Ya, jadi fa in qila ashabu Abi Hanifah al-wajibu ma yu'aqabu ala tarkihi was-shalah in udifat ila akhir waqti fa yu'aqabu ala tarkiha fatakunu wajibatan hina idzin. Wa in udifat ila awwalihi fa yukhayyaru baina fi'liha wa tarkiha wa fi'luha khairun min tarkiha wa hada haddun nadab. Sisi yang pertama, ya. Jadi kata mereka, al-wajib itu adalah yang kalau kita tinggalkan kita dikasih hukuman. Dan sholat kalau diidofahkan, disandarkan kepada waktu terakhirnya, ya hampir-hampir masuk asar, fayu'aqabu ala tarkiha. Diikop kita kalau meninggalkannya. Perhatikan di sini. Ya, menurut Imam Abu Hanifah dan ashabnya, menurut persangkannya Ibnu Qudamah ya, nah, tadi kita sudah jelaskan bahwasanya bukan seperti itu sebenarnya. Jadi, menurut ashab Abi Hanifah, bahwasanya orang yang sholat di akhir waktu, sholat zuhur di akhir waktu misalkan, ya, dia tetap dihukumi berdosa. Bahkan dia sudah sholat, kok dihukumi berdosa? Dosanya bukan karena meninggalkan sholat, tapi karena tidak melaksanakannya di awal waktu. Nah, ini bagi yang sengaja ngulur-ngulur. Ya, kan kita sepakat ya, orang ngulur-ngulur sholat dapat dosa nggak? Dapat dosa. Sholatnya sah? Sah sholatnya. Gitu. Berarti sholat di awal waktu itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena wajib kan artinya apa? Kalau ditinggalkan akan dihukum, diikop. Nah, di sini kalau ditinggalkan akan diikop kan kita. Meninggalkan apa maksudnya? Sholat di awal waktu itu. Gitu. Masuk akal kan? Bagus juga kan mantannya. Nah, kalau kita nggak baca bantahan selanjutnya, kita akan mengatakan iya juga ya, gitu kan. Nah, jadi wajib itu ya kita sepakat definisinya bahwasanya ada hukuman bagi yang meninggalkan. Nah, kalau antum nggak sholat di awal waktu, sengaja nggak sholat di awal waktu, antum akhirkan di akhir waktu sholatnya, ada hukuman nggak? Ada hukuman kan? Berarti sholat di awal waktu hukumnya apa? Wajib, gitu kan? Nah, pada tadi kita katakan apa? Sholat di awal waktu itu adalah dianjurkannya begitu, pahalanya lebih besar, gitu. Ya, ya tidak wajib. Ya, kenapa? Karena kalau ada uzur kan boleh di tengah, boleh di akhir. Nah, berarti menurut ashab Abu Hanifah, orang yang ya, telat karena alasan apapun itu, kemudian dia mengerjakan sholatnya di tengah atau di akhir waktu, sah sholatnya, ya, tapi dia mendapatkan iqab, gitu. Ya. Nah, wa in udifat ila awwalihi fayukhayyaru baina fi'liha wa tarkiha.
kalau ibadah sholat itu kita sandarkan kepada waktu awalnya, waktu pertamanya, maka kita dikasih pilihan antara melakukan atau meninggalkannya. Wa fi'luha khairun min tarkiha. Dan melakukannya lebih baik daripada meninggalkannya. Nah, sekarang sholat itu kalau dilihat kepada waktu awal dikerjakannya, ya, fayukhayyar baina fi'liha wa tarkiha. Ya. Nah, lihat di sini kata fayukhayyar baina fi'liha wa tarkiha. Ada pilihan di situ untuk melakukan atau untuk meninggalkannya. Ngerti maksudnya? Bukan meninggalkan sholatnya ya. Meninggalkan sholat di awal waktu gitu. Nah, kalau antum dengar azan zuhur, ya, kemudian karena antum lagi malas berangkat ke masjid karena panas misalkan, ya, maka antum memutuskan, wah nantilah, ya, pertengahan waktu saja sholatnya atau di akhir waktu. Nah, tapi tetap kita katakan wa fi'luha fi awwalil waqt khairun min tarkiha. Mengerjakan sholat itu di awal waktu tetap lebih lebih baik daripada meninggalkan sholat di awal waktu. Ya, tarkih hadis ini jangan dipahami tarkih sholat ya. Tarkih sholat jelas tidak ada takhir di situ. Nah, nah, jadi wa in udifat ila awwalihi, maksud awalil waqti ya. Ya domir huwa di situ ya. Ila awwalihi di sini awalil waqt. Ya. Wa in udifat as-shalah ila awwalil waqti fayukhayyar baina fi'liha, ya, fayukhayyar, ya, fayukhayyar siapa? Al-mukallaf, ya, baina fi'liha wa tarkiha, ya, maksudnya kembalinya ke salat, ya, baina fi'lis shalah wa tarkis shalah fi awalil waqt. Nah, wa hadha haddun nadab, berarti ini adalah definisi sunnah. Ini yang kita pahami kan, kalau sholat di awal waktu itu kita diperbolehkan untuk silahkan sholat di awal waktu, silahkan juga ya di pertengahan atau di akhir waktu, ya, meskipun kita katakan bahwasanya di awal waktu itu yang lebih lebih baik daripada di tengah atau di akhir. Nah, kalau yang satu lebih baik daripada yang kedua dan yang ketiga, berarti ini kan definisi mandub. Ya, karena ibadah mandub itu kan ya tidak ada ikop kan, ya kan? Kalau antum memilih untuk sholat di pertengahan waktu sama di akhir waktu, padahal mampu untuk sholat di awal waktu, nggak ada ikopnya, hanya saja pahalanya kurang gitu. Nah, di sandarannya sebenarnya mahalun nizanya di situ sebenarnya. Bagi orang yang sengaja mengakhirkan ibadahnya, ya, ibadah yang muasa itu nanti ada bab sendiri itu bahas itu ya di puasa selanjutnya. Apa hukum orang yang mengakhirkan ibadah yang hukumnya muasa itu? Orang yang mampu haji misalkan, diakhir-akhirkan hajinya. Apa hukumnya? Nah, wahada hadun nadab, ini adalah definisi dari sunnah justru. Yaitu sisi pertama dari bantahan. Sisi yang kedua, wa innama utiba thawabal fardi wa lazimathu niyatuhu. Ya, li'anna ma'alahu ilal fardiyah fahuwa ka mu'ajjiliz zakah wal jami'i baina salatain fi waqti ulahuma. Ya, sisi yang kedua dari bantahan orang-orang ashab Abi Hanifah terhadap Ibnu Qudamah adalah bahwasanya orang yang melakukan ya sholat di awal waktu tadi, dia tetap dapat pahala wajib, pahala ibadah fardu kan. Ya, melakukan di tengah juga kan dapat pahala fardu, melakukan di akhir juga dapat pahala fardu. Walazimat huniyatuhu, dan dia tetap harus meniatkan sholatnya sebagai sholat fardu. Ya, bertentangan dengan yang tadinya. Tadi kita katakan kan definisi sunnah itu adalah tidak ada ikopnya. Artinya kalau antum sekarang, ya perhatikan baik-baik ini. Kalau antum melakukan sholat itu ya di tengah atau di akhir waktu, padahal antum mampu melakukan di awal waktu, ya berarti pahala yang antum dapatkan ketika sholat di tengah dan di akhir itu pahala apa? Wajib apa sunnah? Nah, pahala wajib apa sunnah jadinya? Kalau dilihat di sisi yang pertama tadi antum dapat pahala pahala wajib, ya. Nah, ya. Pahala sunnah apa? Kalau yang pendapat yang ya, sisi yang pertama tadi. Sisi yang kedua ini pahala, ya, ya pahala wajib. Oh, tadi sunnah sekarang wajib dapatnya, gitu. Jadi kalau berarti berkurang dong pahalanya,
Ya masa kan nggak adil jadinya ya. Ada orang sholat di awal waktu, masa pahalanya sama dengan orang yang mengakhirkan sholatnya, gitu kan? Ya. Orang yang begitu mendengar azan ke masjid dengan orang yang nanti-nanti aja, masa pahalanya sama? Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, orang yang cepat ke masjid untuk melaksanakan sholat di awal waktu, jelas itu sholatnya sholat wajib, niatnya juga niat wajib, ya kan? Nah, sampai situ kita sepakat. Nah, sekarang bagaimana dengan orang yang mengakhirkan sholatnya? Dia niatnya sholat wajib atau sholat sunnah? Kalau di tengah waktu atau di akhir waktu, tetap wajib kan? Ya, li'anna ma'alahu ilal fardiyah. Karena kembalinya adalah kepada al-fardiyah, ya. Ya, ma'al itu dia tempat kembali, ya. Ahla bimana ya raja'a. Nah, ma'alahu bimana marja' li'anna marja'ahu ilal fardiyah. Karena patokannya, tempat kembalinya itu kepada fardiyahnya, kewajibannya, ya. Ya, orang yang belum sholat zuhur, dia baru sadar di waktu di pertengahan dan di akhir, misalkan, ya, di pertengahan atau di akhir, maka apakah gugur kewajiban sholat baginya? Tetap kan wajib, ya, tetap wajib dia. Nah, berarti ya patokan itu kepada fardiyahnya. Bahwa kamu ajilis zakat, ya, sama semisal dengan orang yang menyegerakan zakat, ya, ya, di permisal di sini ya, yaitu orang yang menyegerakan membayar zakat sebelum 2 haul itu, ya. Kan syarat bayar zakat itu kan sudah terpenuhi haul dan nisab ya. Sebelum terpenuhi haul atau nisabnya dia sudah bayar zakat duluan. Nah, yang seperti ini niatnya apa bayar zakat itu? Niat fardu kan, zakat tetap wajib bagi dia kan. Nah, ya, baik. Ya, begitu juga orang yang eh, nah, sebelum lanjut situ, ulang sedikit lagi. Orang yang menyegerakan membayar zakat di awal waktu sebelum zakat itu sempurna 2 haul, ya, haulnya 2 tahun ya, masih paham ya, mas haulnya? Sebelum sempurna haulnya dia sudah bayar zakat. Maka pembayaran zakatnya sebelum sempurna haul ini masih dalam kadar sunnah hukumnya, belum wajib. Kenapa? Karena belum sempurna haulnya. Ngerti maksudnya? Ya, ya ibaratnya belum ada perintah ini, tapi sudah dilakukan. Berarti sunnah kan jadinya. Nah, nah, akan tetapi ya, meskipun dia sunnah, ya suddu masaddal fard. Ya, dia menempati posisi wajib di situ. Kenapa? Karena zakat itu memang hukum asalnya adalah wajib, gitu. Jelasnya maksudnya. Ya, cuman kalau disegerakan di awal waktu dia hukumnya hukumnya sunnah, gitu. Hukumnya sunnah tapi pahalanya pahala wajib, gitu. Antum menyegerakan sholat itu pahalanya dapat pahala apa? Pahala sunnah, pahala wajib. Ya, pahala sunnah dapatnya. Kenapa begitu? Ya, karena di sini pahala sunnah itu maksudnya pahala tambahan ya. Ya, antum dapat bonus gitu. Dapat bonus antum kalau sholat di awal waktu gitu. Tapi niatnya niat wajib nggak? Niat wajib. Bonusnya. Gimana? Antum niatnya sholat wajib tapi dapat bonus. Nah, itu dia. Ibaratnya antum dikasih tugas sama bos, kerjakan ini, wajib dikerjakan, ya. Tapi karena antum mengerjakannya cepat dan bagus, rapi kerjaannya, kasih bonus. Padahal tugas yang antum kerjakan itu memang kewajiban antum. Itu memang ada di dalam desk job antum, gitu. Ya, ya job desk apa? Ya, kalau ada itu tertulis di job desknya di perjanjian ketika bekerja, antum kerjakan itu, seharusnya antum nggak dapat bonus. Logikanya kan, orang dapat bonus kalau mengerjakan pekerjaan di luar lebih dari job desk-nya kan. Kalau lembur baru dapat bonus kan. Tapi kalau mengerjakan pekerjaannya yang biasa, kemudian dia dapat bonus. Nah, ini mungkin secara logika nggak? Mungkin secara logika kan. Mungkin nantinya kita mengerjakan tugas kita kemudian dapat bonus itu mungkin. Ya, berarti bonusnya itu dari sisi apa? Dari sisi kita telah melaksanakan job desk atau dari sisi ketepatan waktu dan bagusnya kerapian kita? Hah? Nah, kalau Anda sebagai bos sekarang, antum sebagai karyawan Anda suruh antum ngetik laporan. Yang mana ini adalah memang tugas antum, antum sekretaris sana misalkan.
Memang itu tugas antum, ya, ya. Tapi antum ngetiknya cepat, rapi, ya, melebihi ekspektasi ana. Ana berpikirnya paling besok selesainya, tapi ternyata hanya 2 jam antum sudah mengumpulkan dengan hasil memuaskan, ya. Padahal itu job desk antum, ya, ada di dalam perjanjian karyawan. Nah, karena Ana puas dengan hasil karya antum, hasil kerja antum, Ana kasih antum bonus. Ana lebihkan gaji antum yang seharusnya 500.000 jadi 550.000. Nah, tambahan yang 50.000 yang bonus ini, apakah karena antum mengerjakan job desk atau karena bagusnya hasil antum? Bagusnya. Seandainya antum mengerjakan itu, job desk antum antum kerjakan, dan antum kumpulkan di waktu yang memang Anda pikirkan seperti itu, ya. Meskipun hasilnya bagus, tapi antum mengumpulkannya di waktu yang memang seharusnya di situ antum mengumpulkan, dapat bonus enggak? Enggak, gitu maksudnya. Ngerti ya? Nah, berarti kalau diawalkan waktunya, berarti kan di situ anak kasih antum keluasan waktu kan? Ya. Anak kasih tugasnya pagi. Kalau antum kumpulkan pagi itu dapat bonus. Kalau antum kumpulkan siang, ya memang siang lah harusnya dikumpulkan. Ya. Kalau antum kumpulkan sore, ya nggak masalah, masih dalam hari hitungan 24 jam ini gitu. Tapi kalau untuk mengumpulkan besok ya di luar konteks dari itu gitu. Ngerti maksudnya ya? Baik. Begitu juga orang yang mengumpulkan antara dua sholat di waktu yang paling utama, ya, di waktu yang pertama. Artinya ya dia sedang safar, ya dia bolehkan menjamak sholat duhur dan sholat asar. Ya, dia boleh menjamak takdim, jamak takhir kan? Boleh dia menggabung antara ya zuhur dengan asar di waktu zuhur. Boleh juga dia mengakhirkan waktu zuhur ke sholat asar. Begitu. Boleh kedua-duanya. Nah, ya, tapi dia ini memilih untuk menggabung keduanya di awal waktu. Artinya di sholat zuhur dia sekaligus sholat asar. Nah, berarti kan dia menyegerakan sholat asar kan? Ya, di waktu. Di awal waktu. Nah, ya. Nah, maka berarti di situ ya, karena dia menyegerakan itu, dia dapat pahala menyegerakan. Dapat juga pahala karena melaksanakan kewajiban gitu. Dapat bonus. Kalau antum mendengar kata sunnah itu terbayangnya bonus gitu. Plus one gitu. Itu apa namanya? Sunnah. Kalau wajib ya memang kewajiban antum ya. Ya, la jaza ala wajib, la syukra ala wajib. Ya, nggak perlu kita berterima kasih kalau orang sudah melakukan yang wajib-wajib. Ya. Nah, seorang ya, istri nggak perlu berterima kasih kepada suaminya karena telah memberi dia nafkah. Ya, memang nafkah kewajiban. Ya, tapi kalau istri mau berterima kasih, itu mimbabil adab, ya, mimbabil wujub. Ya, gitu. Ya, paham ya maksudnya ya? Taib. Jadi la syukra ala wajib. Ada orang mau tenggelam, ya, kemudian kita bantu dia, ya sebenarnya nggak perlu berterima kasih dia. Ya, kenapa? Ya, karena kewajiban kita, gitu. Nah, tapi kalau dia mau berterima kasih, ya itu mimbabil adab, tentu itu menunjukkan kemuliaan adabnya dia gitu. Tapi kita tidak menuntut itu gitu. Nah, baik. Kemudian bagaimana kita membantah ya pendapat ini? Kita katakan al-aqsamu salasatun. Fi'lun la yu'aqabu ala tarkihi mutlaqan wa huwal mandub. Wa qismun yu'aqabu ala tarkihi mutlaqan wa huwal wajibul mudayyak. Nah, kemudian yang ketiga wa qismun yu'aqabu ala tarkihi bil idafa ila majmu'il waqs wa la yu'aqabu bil idafa ila ba'di ajza'i al waqs. Ya, wa hadha qismun thalits yabtakiru ila ibaratin thalitsah wa haqiqatuhu la ta'dul wujuba wan nadba wa ula ibaratihi al wajibul muwassa. Nah, baik. Kita lihat. Jadi bantahan kita kepada bantahan dari dalil yang kedua dari pendapat yang pertama. Oke, cara bacanya di belakang. Ya, antum lihat judulnya di situ. Cara bacanya dari lil qaulil awal. Pendapat pertama, pendapat siapa? Ibnu Qudama. Ya, pendapat yang kita kuatkan lah gitu ya. Pendapat yang kita pilih sebagai protagonis di sini. Ya, pendapat Ibnu Qudama. Ya, kemudian di sini dikatakan ad-dalil as-tsani. Ya, dalil yang kedua dari Ibnu Qudama. Apa dalil yang keduanya tadi? Yaitu syariat menamakan ya salat itu tetap namanya wajib meskipun dikerjakan di awal ataupun di akhir. Kemudian ya al-jawab anil i'tirad. Bantahan kepada i'tirad, kepada bantahan, jawaban atas bantahan itu. Bantahan yang mana?
Bantahan yang dua sisi tadi, yang sebelumnya tadi. Nah, maka bantahannya bagaimana? Berarti ini ucapannya siapa? Ashab Abu Hanifah atau Ibnu Qudamah? Kulna alaqsamu salasa. Ibnu Qudamah. Nah, yang harus paham ya. Pendapatnya siapa nggak ya, biar nggak nyasar nantinya. Baik. Al-aqsamu salasa. Maksudnya apa di sini al-aqsam? Aqsam apa maksudnya? Aqsamul af'al. Ya, aqsamul af'al al-muta'alliqah bil mukallaf. Aqsam al-af'al al-muta'alliqah bil mukallaf. Jadi, perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan mukallaf itu ada tiga bagian. Bagian yang pertama, perbuatan yang la yu'aqabu ala tarkihi mutlaqan. Perbuatan yang kalau ditinggalkan, ya, maka tidak ada hukuman secara mutlak. Udah titik, nggak ada hukuman. Itulah mandub. Kalau kita meninggalkan qiyamul lail, ada hukuman nggak? Nggak ada sama sekali kan. Nah, ya, ini keluar di luar konteks kalau ada orang mengingkari kesunahannya ya. Kalau itu menurut sebagian ulama, ya berdosa deh. Yang kedua, wa qismun yu'aqabu ala tarkihi mutlaqan. Lawan dari mandub. Ya. Ini bagian yang kedua dari perbuatan-perbuatan hamba, yaitu perbuatan yang yu'aqab ala tarkihi. Kalau ditinggalkan, maka pasti kita dihukum. Mutlaqan. Nah, itu mana mutlaqan di sini nggak ada jalan keluar lain gitu. Wahwal wajibul mudayyak. Itulah yang kita kenal dengan nama wajib mudayyak. Kayak sholat. Ya. Ini kan kalau ditinggalkan, pasti dapat dosa. Gitu kan. Nah, ini wajib mudayyak gitu. Baik. Kemudian bagian yang ketiga, inilah yang menjadi perdebatan kita sekarang. Ya, tadi kan mandub sudah, ya wajib mudoyak sudah. Nah, bagian yang ketiga ini apa? Wa qismun yu'aqabu ala tarkihi. Bagian yang ketiga ini yu'aqab. Dia diiqab kalau meninggalkannya berdasarkan majmu'il waqt, berdasarkan keseluruhan waktu yang ada. Wala yu'aqab bil idopa ila ba'di ajza'il waqt. Tapi dia tidak diiqab jika dilihat dari ya pembagian dari pecahan dari waktu tersebut, bagian per bagian dari waktu tersebut. Maksudnya bagaimana? Nah, kita ambil contoh sholat tadi. Ya, sholat ini, sholat zuhur lah katakan. Ini kalau kita tinggalkan, ya, secara umum, artinya dia tidak kita lakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Sholat zuhur ini enggak kita lakukan. Berarti kita berdosa kan? Yu'aqab. Tapi kita nggak diikop kalau kita melakukannya di akhir. Ngerti maksudnya? Ya, wahada qismun tsalis. Ini bagian yang ketiga. Kalau bagian yang pertama apa? Nggak diikop sama sekali. Itu mandub. Bagian yang kedua, pasti diikop. Pertentangan kan? Bagian yang ketiga bisa diikop, bisa tidak. Kapan diikop? Kalau tinggalkan semuanya. Nanti nggak di waktu pertama, nggak di waktu kedua, nggak di waktu ketiga. Nah, kapan tidak diikop? Kalau dikerjakan di satu waktu tanpa yang lainnya. Nah, itu maksudnya bil idopah ila ba'di ajza'il waqt. Ajza'il waqt itu yang tiga itu. Awal, wasat, sama akhir. Gitu. Dan kisim yang ketiga ini pasti butuh istilah. Kan? Kalau yang pertama tadi istilahnya apa? Mandu. Yang kedua istilahnya wajib. Atau wajib mudhayyak. Ya, atau wajib aini. Ya, wajib muayyan itu. Ya. Nah, bagian yang ketiga ini kita butuh istilah baru gitu. Apa istilahnya? Nah, wa haqiqatuhu la ta'dul wujub wa nadba. Dan nggak nyocok kalau kita kelompokkan kepada wajib atau kepada mandub. Bagian yang ketiga ini nggak bisa dikatakan wajib. Karena wajib artinya pasti diikop kan. Sedangkan ini ada kemungkinan tidak diikop. Ya. Nah, dikatakan mandub juga nggak bisa. Ya, kenapa? Karena mandub itu pasti tidak diikop. Tapi di sini dikatakan diikop. Nah, ada kemungkinan bisa diikop. Ya, jadi dia 50-50 di sini gitu. Ya, dua sisi berdasarkan idopah kemana gitu. Kalau idopah kepada majmu'ul waqt, maka dia diikop. Kalau idopah kepada ba'di ajza'il waqt, maka dia tidak diikop. Ya, berarti kisim yang ketiga ini lahuna wa lahunak. Ya, nggak nyocok dipakai di sini, nggak nyocok dipakai di sana.
Ya, ibaratnya ini kayak isim fiil dalam nahwu ya. Dia dikategorikan isim nggak bisa, dikategorikan fiil juga nggak bisa. Ngambang di antara isim dan fiil sehingga dia dikasih istilah lain, isim fiil. Nah, sekarang apa istilahnya antara wajib sama mandub ini? Nah, wa aula ibaratihi al-wajibul muwassa. Itulah al-wajibul muwassa gitu. Ya, jadi maksudnya ya. Ya. Jadi level pertama dari sisi keharusan dilakukan itu kan wajib. Yang paling-paling harus dilakukan itu wajib. Dan di bawahnya yang nggak mending dikit, ya keharusannya berkurang 50% itu al-mandub. Nah, sekarang di antara wajib dan mandub ini ya, ada ruang kosong itu. Ya. Ruang kosong ini isinya apa? Isinya ibadah-ibadah yang dikategorikan wajib nggak bisa, dikategorikan mandub juga tidak bisa. Dan ini ingat pembagiannya berdasarkan apa? Waktunya. Kita nggak melihat kepada zatnya. Apakah dia sholat atau zakat? Enggak. Kita lihat kepada waktu dilaksanakannya ibadah ini gitu. Apakah di awal, di tengah, atau di akhirnya gitu. Nah, kita butuh apa nih? Bagian yang kosong ini gitu. Nah, maka kita bayangkan di sini ya, bisa-bisanya para ulama sampai kepada memikirkan yang begitu. Ya. Itu yang senantiasa ulang-ulang gitu ya kalau lagi bahas usul fikih ya. Kok bisa mereka kepikiran ya? Oh, cerdas-cerdas sekali gitu. Mereka memikirkan sesuatu yang bagi kita ya udahlah gitu kan. Mereka memikirkan sesuatu yang bagi kita itu nggak ada dia. Tapi ternyata sebenarnya itu adalah pembahasan yang luas, pintu yang ibaratnya adalah harta yang banyak terus ya. Ya. Kalau logika matematisnya ketika kita mengatakan setelah angka satu ya angka dua, orang awam pahamnya udah gitu. Tangga pertama setelahnya tangga kedua. Ya, tapi mereka ini ya nggak cukup dengan nggak ngerasa puas dengan masa satu habis itu langsung dua. Kayaknya ada deh antara satu sama dua ini gitu. Ya, untuk sampai dari tangga satu ke tangga yang kedua pasti ya ada di tengahnya itu sesuatu. Ya, sesuatu yang abstrak ini apa nih namanya? Ya, berusaha mereka yang mencari-cari kasusnya bagaimana bisa untuk menggambarkan ya pertengahan itu ketemulah misalkan ya 1,5 ya gitu. Nah, 1,5 itu kenapa bisa sampai ke situ? Berarti kan mereka membagi dua, bagi satu, atau ya satu itu dibagi menjadi dua, kemudian diletakkan di tengah, kan begitu. Artinya mereka memecah sesuatu yang kita anggap itu sebagai hal yang bulat. Satu, dua, itu udah nggak bisa dipecah gitu. Angka yang baku gitu. Ya, angka baku itu sudah satu sama dua itu, tapi mereka malah pecahan jadi desimal. Ketemulah pembahasan desimal dari 1,5, 1,7, 1,8 kan banyak kan jadinya. Jadi yang tadinya kita menganggap satu itu langsung lompat ke dua, nggak ada apapun di tengahnya, ternyata ada banyak di situ. Ada 1,1, 1,2, 1,3 dan seterusnya. Jadi panjang gitu. Nah, kurang lebih seperti itulah pembahasan antara wajib mandub ya di sini. Wajib dan mandub di sini. Kita pahamnya ini wajib, ini mandub, khalas intahal amr. Ya, kita nggak kepikiran ada ternyata kismun salis di situ. Ya, kismun salis ini ada di tengah-tengahnya. Baik. Munaqashatu ashabul qouli tsani lil jawab as-sabiq qalu laisa hadha qisman thalitsan bal huwa bil idafa ila awalil waqt nadbun wa bil idafa ila akhirih wajibun bidalil annahu fi awalil waqt yajuzu tarkuhu duna akhirih. Nah, munaqashah sekarang, diskusi atau bantahan dari ya ashab al-qauli tsani. Man ashab al-qauli tsani? Ya, Abu Abu Hanifah. Ya, lil jawabis sabik. Jadi mereka membantah jawaban kita yang barusan. Nah, jadi mereka mengatakan la hada laisa kisman salisan. Ya, ya nggak ada itu. Ngapain kalian menamakan ini dengan kisman salis? Ya, nggak ada itu wajib mudoyak, wajib muwassa itu. Yang ada wajib mudoyak, mandub, nggak ada. Tengah-tengahnya nggak ada apapun. Yang kalian katakan sebagai kisman salis itu sebenarnya adalah mandub atau wajib. Ya, ibarat satu keping uang logam. Kalau dilihat dari sini, yang kelihatan ya sisi sebelah sini. Dilihat dari sebelah sana, kelihatan yang sisi sebelah sana. Tapi tetap dia dihukumi satu keping uang logam. Bagian dia terpisahkan.
Nah, jadi menurut mereka, ya, bal huwa bil idhofah ila awalil waqti nadbun. Salat itu kalau dikerjakan di awal waktu berarti dia nadbun, tapi bil idhofah ila akhirih wajib. Ya, kalau dilihat kepada waktu terakhirnya hukumnya wajib. Ya, artinya antum kan ketika mendengar azan, antum segera berangkat ke masjid. Dapat bonus nggak karena segera itu? Dapat pahala bersegera ke masjid. Nah, kalau untuk mendengar azan santai-santai lah, udah dekat-dekat azan asar baru untuk sholat, ya, maka sholat di situ hukumnya sunnah apa wajib? Wajib, karena kalau antum sampai nggak sholat di situ sudah masuk waktu asar berdosa kan? Berarti wajib di situ. Ya, lihat, kerjakan di awal sunnah, dapat pahala sunnah, dapat bonus. Kerjakan di akhir malah dapat hukuman. Ngerti nggak maksudnya? Ya, diancam dengan hukuman kan di situ ya. Kalau sampai nggak dikerjakan di waktu terakhir itu, gitu. Nah, berarti ini bukan kismun salis, ini hanya ya satu hal tapi dilihat dari penyandaran yang berbeda, gitu. Ya, nah, sama kita mengatakan rumah. Rumah ini kalau disandarkan kepada Muhammad, ya miliknya dia. Tapi kepada disandarkan kepada Zaid, ya miliknya Zaid. Ya, hakikatnya bendanya satu kan, tapi penyandarannya yang menentukan, gitu. Ya, maka ini hakikatnya satu satu hal. Kalau disandarkan kepada awal waktu, maka dia mandub namanya. Disandarkan kepada akhir waktu, maka wajib namanya. Nah, bidalil annahu fi awwalil waqti yajuzu tarkuhu duna akhiri. Dalilnya adalah kenapa kita katakan ini bukan qismun tsalits, karena kalau kita sholat di awal waktu, itu boleh nggak kalau kita tinggalkan atau kita akhirkan sholatnya di tengah waktu. Begitu mendengar azan zuhur, kita memilih, "Oh, nanti-nanti aja lah ke masjid." Boleh nggak? Boleh kan? Nggak, ya. Ya, boleh kita meninggalkan sholat di awal waktu itu boleh. Ya. Tapi kalau sholat di akhir waktu, boleh nggak kita tinggalkan? Ya. Antum akhirkan sholat sampai mendekati waktu asar. Nah, berapa menit sebelum asar? Nah, di situ boleh nggak antum nggak sholat? Berarti wajib kan jadinya? Nah, berarti di awalnya hukumnya boleh ditinggalkan, di akhirnya tidak boleh ditinggalkan. Jadi tergantung kepada waktu yang mana, gitu. Nah, nah, al-jawab anil munaqashatis sabiqah, maka kita katakan bal haddun nadbi ma yajuzu tarkuhu mutlaqan wa hadza la yajuzu illa bi syart wa huwa al-fi'lu ba'dah aw al-azmu 'ala al-fi'l wa ma jaza tarkuhu bi syartin falaysa binadbin kama anna kulla wahidin min khisal kafarah yajuzu tarkuhu ila badal. Nah, makin seru di sini, masuk ke poin lainnya di sini. Bal haddun nadbi, ini bantahan kita untuk ya ashab Abi Hanifah yang mengatakan hadza laisa qisman tsalits. Nah, kita katakan definisi nadab itu adalah ma yajuzu tarkuhu mutlaqan, yang sama sekali boleh untuk ditinggalkan. Ya mulai sama sekali boleh ditinggalkan kan? Nah, artinya nggak berdosa kita meninggalkannya. Ya. Wa hadza la yajuz illa bi syartin. Akan tetapi ya, apa yang antum katakan tadi, ya, sholat zuhur itu, ini nggak boleh kecuali dengan syarat. Apa syaratnya? Al-fi'lu ba'dahu. Harus dilakukan setelahnya. Artinya boleh antum meninggalkan sholat di awal waktu dengan syarat antum melakukan di akhir waktu. Nanti maksudnya? Nah, ya, berarti kan ada syaratnya. Apa syaratnya? Harus dilakukan nanti. Gitu. Ya, ketika azan zuhur. Nah, bolehlah antum santai-santai. Ya, boleh santai-santai nggak ke masjid. Tapi dengan syarat nanti di akhir waktu harus sholat. Gitu. Berarti kan dia bukan mutlakon lagi kan? Bukan mandub berarti. Karena mandub itu boleh ditinggalkan secara mutlak. Ngerti ya? Tanpa mempersyaratkan harus dilakukan setelahnya gitu. Nah, awil azmu alal fi'il, ya, atau tekad untuk melakukannya di kemudian waktu gitu. Ya, jadi nggak perlu ada syarat ini gitu. Itu yang namanya mandub. Sedangkan antum mengatakan ini mandub, ya. Mandub itu nggak pakai syarat mutlakon. Bukannya antum yang bilang tadi mutlakon mandub itu. Nah, nah sedangkan di sini antum ketika membantah mengatakan ada laisa qisman salisan, tapi antum katakan bil idofah ila hadza fahuwa mandub. Ya. Bil idofah ila hadza fahuwa mandub, ini ibarah yang nggak bisa diterima. Ya, karena seharusnya mandub itu mutlakon, biduni idofah ila hadza wa ila hadhihi. Gitu. Oke kan?
Manduk ya berdiri sendiri, nggak perlu dibanding-bandingkan dengan yang lain baru dikatakan dia manduk gitu. Nah, baik. Jadi nggak perlu ada syarat harus melakukannya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah wajib harus ada tekad untuk melakukan selanjutnya? Artinya tadi kayak orang misalkan ya, orang yang mengakhirkan sholat duhur di awal waktu, dia memilih untuk sholat di akhir waktu. Ya, apakah ketika dia memutuskan di awal waktu untuk mengakhirkan sholatnya itu, dia harus bertekad untuk melakukan di akhir waktu? Atau nggak perlu ada tekad itu? Artinya dia harus mengatakan dalam hatinya, oh nanti jam 3 saya sholat. Asar jam 3.20. Ya. Kemudian ya zuhur jam 12 pas lah katakan. Ya, ketika jam 12 pas, dia mengatakan, oh saya nggak mau sholat sekarang. Apakah harus dia berniat dalam hati nanti jam 3 saya akan sholat? Ataukah hanya sebatas, ah saya nggak mau sholat sekarang. Titik. Gitu. Nah, ini permasalahan baru berarti. Nah, apakah harus ada syarat azam alal fi'li ma ba'da? Gitu. Nah, wa ma jaza tarkuhu bi syartin falaisa binadbin. Nah, ini dia. Ya, jadi sesuatu yang boleh ditinggalkan bisyartin dengan adanya syarat berarti dia bukan mandub dong. Karena mandub kan mutlak. Mutlak boleh ditinggalkan. Nah, ini boleh ditinggalkannya dengan syarat. Berarti dia nggak mutlak dong. Ya, ngerti maksudnya? Ya, misalkan Anda katakan ke antum, kalau antum kerjakan ini, ya, 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 kalau antum tidak mengerjakan ini, ya, maka antum akan diiqob. Berarti dia wajib kan? Nah, kemudian kalau Anda katakan, kalau antum tidak mengerjakan ini, ya, tidak mengerjakan ini sekarang, tapi besok antum akan mengerjakannya, ya, maka saya tidak akan menghukum. Ya, ini bisa dikatakan mandub nggak? Coba pada yang lebih baik. Anda kasih antum tugas sekarang. Ya, kerjakan sekarang atau besok. Ya, ya, kerjakan sekarang atau besok. Ya, ya. Kalau kamu tidak mengerjakan sekarang, boleh, nggak apa-apa. Syaratnya adalah besok harus kamu kerjakan. Nah, berarti sekarang pekerjaan ini bagi antum wajib apa mandub? Mandub jatuhnya. Enggak. Ya, dengar baik-baik lagi. Ada sebuah tugas yang Anda berikan ke antum, Anda bilang ke antum kerjakan hari ini. Tapi kalau antum nggak mau mengerjakan hari ini, ya boleh antum kerjakan besok dengan syarat ya harus dikerjakan besok. Itu. Ya. Nah, sekarang berarti pekerjaan ini bagi antum hukumnya wajib apa mandub? Wajib kan? Kenapa wajib itu? Wajib itu adalah ada ancaman. Ada ancaman nggak di situ? Ada ancaman nggak? Hah? Seandainya besok antum mengerjakan dapat hukuman nggak? Ada ancaman berarti kan? Ada konsekuensi dari meninggalkan itu. Ya, ancaman itu maksudnya konsekuensi. Nggak mesti harus, "Oh, kalau nggak meninggalkan aku, kamu kan saya cambuk." Nggak begitu. Ada konsekuensinya pasti. Nah, kalau ada konsekuensinya berarti sunnah apa wajib? Wajib. Ya, kalau sunnah kan nggak ada konsekuensinya kalaupun besok kita tidak kerjakan. Gitu. Ngerti ya? Berarti ini tetap wajib namanya. Nggak bisa dikatakan mandub. Ya, karena mandub itu adalah nggak dikerjakan sekarang nggak masalah, nggak dikerjakan besok juga nggak masalah. Gitu. Itu mandub. Nah, jadi kalau anak katakan antum, "Akhi, kerjakan ini sekarang." Tapi kalau nggak antum mau kerjakan sekarang, kerjakan besok aja lah. Ya. Nah, tapi kalau besok juga kamu kerjakan, sudah nggak apa-apa. Nah, wajib nggak? Nggak, mandub berarti itu. Ya, nah sekarang, sesuatu yang boleh ditinggalkan dengan syarat, berarti dia bisa dikatakan mandub nggak? Ya nggak bisa, tetap dia dikatakan wajib gitu. Ya, sesuatu yang boleh ditinggalkan dengan syarat harus dilakukan, ya tetap wajib. Nah, bilang gantung ya kepada para tulab pernah bilang, kerjakan PR halaman ini, ya, selesaikan hari ini, tapi kalau nggak bisa besok. Apakah dengan perkataan itu tersebut PR-nya menjadi tidak wajib? Berarti kalau besok ada santri yang tidak mengerjakan, apakah boleh dihukum? Boleh, ya kan? Karena dia tidak mengerjakan.
Ya. Ana hanya memberikan keringanan. Kalau nggak bisa selesai hari ini, ya besok. Ya, yang diberikan keringanan, bukan dihapus sama sekali, diputihkan kewajibannya enggak. Ya, tapi dikasih keringanan, kompensasi. Ya, ya dikasih dispensasi keringanan untuk melakukannya nanti-nanti aja. Baik. Kama anna kulla wahidin min khisal kafar yajuzu tarkuhu ila badal. Nah, sebagaimana setiap dari khisal kafar yang tiga itu, it'am, iksa, dan ta'q raqabah itu, ya, boleh kita tinggalkan salah satu, ya, ya boleh kita tinggalkan yang dua dan kita pilih satu, gitu. Nah, ketika untuk melakukan al-it'am misalkan, maka gugurlah al-iksa wa i'taq raqabah, gitu. Nah, ya, berarti yang seperti ini, ya, kisol kafarah itu berarti ketiga-tiganya itu hukumnya apa? Wajib. Karena seandainya mandub, maka anak nggak melakukan ketiga-tiganya nggak akan ada hukuman. Gitu. Nah, apa maksudnya? Baik. Waman umira bil ittaqi fama min abdin, ya illa yajuzu tarkuhu bi syarti, ya itqi ma siwa. Nah, ya. Waman umira bil ittaq, ya. Fama min abdin illa yajuzu tarkuhu bi syarti itqi ma siwa wa la yakunu nadban, ya bal wajiban mukhayyaran. Kada yusama wajiban muwassa'an. Nah, si panjangnya pembahasannya. Tapi ini cukupkan sampai sini dulu. Ya, ini masih panjang pembahasannya. Nanti insyaallah taala kita lanjutkan lagi di sini agar tidak terlalu panjang pembahasannya. Baik, ya, kesimpulan kita adalah bahwasanya ada khilaf di kalangan para al-usuliyin antara hal hunaka manusammi bi al-wajib al-mukhayyar, ya, al-wajib al-muwassa, ya, ya, minal ulama minhum Ibnu Qudamah wa jumhur al-usuliyin yaqulun bi anna al-wajib al-muwassa hadha mawjud. Nah, ashabu al-Hanafiyah yaqulun bi annahu la yujad manusami bi, ya, al-wajiba al-muwassa hadha la yujad hadha. Nah, ya. Baik, kemudian bantahan-bantahannya. Nah, insyaallah taala bantahan selanjutnya, jawaban atas bantahan selanjutnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, naktafi bihadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi